Informasi pertama dari sidang kasus suap yang menjerat Bupati Moba Dodi Reza Alex. Pengakuan Kepala Dinas PUPR Moba Herman Mayori membuat geger. Saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR Kabupaten Moba tahun anggaran 2021 ini menyebut uang suap pengerjaan 4 proyek di Kabupaten Moba juga mengalir ke pihak kepolisian sebesar 2 miliar rupiah. Di hadapan majelis hakim yang diketuai Abdul Aziz dalam persidangan di Pengadilan Negeri Kelas 1A khusus Palembang pada Kamis lalu, Herman mengatakan uang tersebut digunakan untuk pengamanan proyek Dinas PUPR tahun 2020 yang sempat bermasalah. Herman menerangkan Direktur PT Selaras Simpati Nusantara Suhandi selaku pemberi suap telah mendapatkan proyek pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR Moba sejak 2019. Namun pada 2020 proyek tersebut bermasalah dan harus berurusan dengan kepolisian. Saat itulah ada uang 2 miliar rupiah dari Suhandi permintaan dari Polda Sumsel terkait penyelesaian permasalahan pengamanan Dinas PUPR. Selain aliran dana ke Polda Sumsel, Herman juga mengakui uang tersebut mengalir ke Polres Musi Banyu Asin. Kesaksian Herman ini mendapat tanggapan Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Pol Supriyadi. Dia mengatakan pihaknya akan mencari tahu lebih lanjut mengenai fakta persidangan tersebut. Informasi kedua dari kota Lubuk Linggau. Fatimah alias Nabilah alias Dila yang diduga dibakar suaminya Ahmad Rianto alias Ririn menghembuskan napas terakhirnya dalam perawatan di RSUD Siti Aisyah Lubuk Linggau. Korban KDRT ini dibawa keluarganya ke rumah duka di Jalan Keramat Abadi RT 10 Kelurahan Cermetaba, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2, Kota Lubuk Linggau pada Jumat 21 Januari sekitar pukul 13.30. Siti, keponakan korban, mengungkapkan dugaan KDRT yang menewaskan bibinya baru diketahui keluarga mereka pada Kamis sore. Siti menjelaskan hubungan korban dan suaminya selama ini memang selalu diwarnai pertengkaran. Pertengkaran itu sudah sering terjadi sejak keduanya tinggal di rumah korban yang hanya berselang satu rumah dari rumah duka yang merupakan rumah adiknya Tina Marlina. Pihak keluarga berharap pelaku yang merupakan suami korban dapat dihukum seberat-beratnya. Informasi ketiga dari Kabupaten Ogan Ilir. Seorang bayi berusia 6 bulan berhasil selamat di bawah dekapan sang ayah usai rumahnya ambruk dihantam sebuah truk pada Kamis 20 Januari sekitar pukul 5. Kepala Desa Ulak Kerbau Lama, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, Muhammad mengatakan pemilik rumah bernama Paulus mengalami luka di bagian paha kiri. Sedangkan istrinya mengalami luka memar di bagian punggung karena ditimpa dinding rumah yang sebagian besar merupakan beton. Dia mengatakan pihak keluarga sopir sudah ada itikat baik, mau bertanggung jawab dan menyerahkan kartu identitas sang sopir. Sopir truk sendiri diketahui bernama Anton, warga desa Pangkalan Balai, Kabupaten Banyu Asin, dan kernet bernama Abri Kholib. Menurut Kades, kejadian itu disebabkan kelalaian pengemudi, di mana sang sopir mengendarai mobilnya dalam keadaan mengantuk. Informasi keempat dari Kota Palembang. Upaya tim kejaksaan dari Kejati Sumsel dan Kejari Palembang menjemput Cik Maimunah untuk menyaksikan eksekusi lahan seluas 6.000 meter di Jalan Pertahanan Ujung, Lorong Perjuangan 4 Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2 gagal karena pihak keluarga tidak mengizinkan, sebab kondisi lansia tersebut dalam keadaan sakit. Tidak hadirnya Cik Maimunah ini membuat pihak Ratna Juwita Nasution yang permohonan kasasinya dikabulkan oleh MA terpaksa menunda eksekusi lahan tersebut. Hasil pemantauan, tim kejaksaan bersama pihak kesehatan mendatangi kediaman Cik Maimunah di Jalan Simpang 4 Bakaran Pelaju pada Kamis 20 Januari sekitar pukul 10.30 untuk menjemput Cik Maimunah guna melakukan eksekusi lahan. Namun keluarga besar tidak membiarkan Cik Maimunah dibawa oleh tim eksekusi kejaksaan karena sedang dalam kondisi sakit dan tidak bisa berjalan. Kuasa hukum Cik Maimunah, Titis Rahmawati, mengatakan
Dengan tidak bisa hadir kliennya, maka secara otomatis eksekusi lahan tersebut harus ditunda. Informasi kelima kembali ke sidang korupsi di Musi Banyuasin. Sidang pembuktian perkara dugaan tindak pidana korupsi, penerimaan hadiah atau janji pengadaan barang dan jasa infrastruktur di Dinas PUPR Musi Banyuasin dengan terdakwa Suhandi selaku pemberi suap Bupati Muba nonaktif Dodi Reza Alex Nurdin kembali digelar di Pengadilan Tipikor Palembang. Dalam sidang kali ini, tim JPU KPK RI menghadirkan 4 saksi di hadapan majelis hakim yang diketuai Abdul Aziz pada Kamis 20 Januari. Keempat saksi yang dihadirkan adalah Kepala Dinas PUPR Muba Herman Mayori dan Kabid SDA PPK Edi Umari yang merupakan tersangka dalam perkara yang sama. Kemudian Irfan dan Fadli, pejabat pembuat komitmen dari Dinas PUPR Muba. Majelis Hakim sempat menanyakan tentang pengaturan pemenang lelang proyek di Pemkab Muba yang sudah terstruktur sejak lama dan ada komitmen fee atau tidak gratis. Herman Mayori yang sebelumnya membantah akhirnya mengakui bahwa proyek di Muba memang tidak gratis karena ada komitmen fee untuk bupati, kepala dinas, PPK, PPTK, dan ULP. Diakuinya ada koordinasi dengan bupati terkait pengaturan pemenang lelang proyek dan ada pembicaraan mengenai fee 10% untuk bupati.